Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatu wassalamu ala sayyidil khalqi ajma'in Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dewan guru, al-asatidzah wal ustadzah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari datanglah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang yang bernama Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf adalah orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Datanglah Ubay bin Khalaf dengan membawa sebuah tulang yang telah hancur. Datang kepada Nabi. Kemudian dia berkata, tulang ini sudah hancur, kemudian dimain-mainkan di tangan. Tulang. Tidak disebutkan tulang apa itu, tapi kemungkinan besar itu adalah tulang hewan. Kemudian berkata kepada Nabi, ya Muhammad. Dan bagaimana orang kafir manggil Nabi gak sopan, menggunakan nama. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Jalla fi'ula tidak pernah memanggil Nabi dengan kalimat Muhammad, dipanggil dengan gelarnya. Makanya dalam surat At-Tahrim ayat pertama, At-Talaq ayat pertama dimulai dengan kalimat ya ayyuhan nabi. Yang pertama, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, dengan kalimat nabi. Yang kedua, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Jadi orang kafir itu enggak sopan sama Nabi. Kalau ada orang yang tidak sopan dengan Nabi, maka perlu dipertanyakan imannya. Dia manggil Nabi kita itu, Nabi orang mulia itu, padahal Allah manggil Nabi Muhammad dengan Nabi, tidak disebut dengan nama, dengan gelar. Ya Muhammad, ataz'um anna Allah yab'atsu hadha. Begitu kayak. Kalau bahasa kitanya songong, bintengil alias belagu. Kalau bahasa kitanya begitu. Songong, bintengil alias belagu. Ya Muhammad, ataz'um anna Allah yab'atsu hadha. Ya Muhammad, ente yakin ini tulang nih ya, ente lihat nih, Allah akan ngebangkitin tulang ini nanti jadi seperti semula.
Kata siapa? Ubay bin Khalaf. Kata Rasul, na'am, yumitukallahu wa yab'atsuk wa yahsyuruka ilan nar. Oh, subhanallah. Ini jawaban siapa? Jawaban Nabi itu hebat sekali. Tegas, jelas, padat. Enggak banyak ngomong, langsung. Apakah kamu yakin ini akan Allah bangkitkan? Kata Nabi, na'am. Langsung diam. Na'am. Yumitukallah. Allah akan matikan ente dulu. Summa yab'atsuka. Kemudian Allah akan membangkitkan ente. Orang sombong. Wa yahsyuruka ilan nar. Dan akan memasukkanmu ke dalam neraka. Turunlah ayat dalam surat Yasin. Ayat 77 dan sampai ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Turun ayat. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidakkah melihat manusia dengan akalnya bahwasanya manusia kami yang ciptakan, kata Allah, bukan bapak dan ibunya. Tidakkah manusia berpikir anna khalaqnahu min nutfah. Nutfah itu adalah sebuah air dari seorang bapak. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian akan paham. Allah ciptakan dari itu. Bukan bapaknya yang menciptakan, bukan ibunya. Anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ketika dia sudah jadi besar, dia menjadi musuh dan menjadi orang yang paling banyak khasim. Khasim itu paling banyak berdebat, paling banyak mengelak, paling banyak membantah. Itu namanya khasim. Jadi kalau ada orang yang suka membantah, memang Allah begitu. Allah tahu manusia tuh suka ngebantah. Kalau bahasa kitanya, pala buatu. Buatu itu buatu kolam. Udah dibilangin masih aja susah. Pala apa namanya? Buatu. Fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana, kata Allah, orang ini ya, yang tadi ini daraba lana, membuat permisalan, membuat contoh-contoh. Masalahu wa nasiya khalqah, membuat permisalan padahal dia lupa penciptaannya dia itu dari mana. Kamu ini tiba-tiba gede atau dari kecil dulu kita ini semua? Apa keluar ada jenggot, lalu bisa ngomong gitu, bisa jalan, bisa enggak? Ada orang dorobalana, kata Allah, ente ni makhluk sagir, dorobalana mathalan wa nasiya khalqah, dia lupa penciptaannya. Kemudian dia bertanya, qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia bertanya, orang ini, siapa yang bisa menghidupkan 'idhama wa hiya ramim, tulang yang sudah hancur ini?
Katakan Muhammad, qul yuhyi alladhi, yang menghidupkan itu adalah yang menciptakan kamu pertama kali. Subhanallah. Qul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa likulli khalqin. Allah mengetahui dengan apa yang Allah ciptakan. Ini sombong sekali. Orang kafir digituin diem. Wah, kalah dia. Pertama Nabi jawab apa? Yumitukallah, thumma yab'atsuk, thumma yahsyuruka ilan nar. Tegas. Kemudian turun ayat langsung diem. Tadi pala batu, sekarang pala kerikil. Makanya kalau di depan Quran, di depan wahyu, di depan Nabi, sami'na wa ata'na. Dengar, ikuti. Kenapa demikian? Orang kafir itu tidak ingin dia dibangkitkan. Tidak ingin dia dibangkitkan di akhirat. Wa ma hayatuna, kehidupan kami illa dunya, kehidupan kami cuma di dunia, nanti dibangkitkan. Dia nggak mau dibangkitkan. Kenapa? Dia tahu nanti masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka nggak keluar lagi. Manusia, kita kan manusia. Kamu manusia apa manusia-manusiaan? Mau dikasih mobil apa mobil-mobilan? Mobil. Kamu manusia apa manusia-manusiaan? Manusia. Kita manusia. Kita ini. Kalau sudah hidup, perhatikan, itu gak akan bisa mati. Gak akan bisa mati. Loh Ustaz, nanti kan mati. Itu perpindahan tempat dari dunia ke alam kubur. Pertanyaan Ustaz, di alam kubur mati apa hidup? Hidup. Di alam kubur mati atau hidup? Hidup. Beda alam. Di akhirat dibangkitkan, hidup atau mati? Fariqun fil jannah, yang masuk surga hidup atau mati? Hidup. Fariqun fis sa'ir, yang masuk neraka hidup atau mati? Hidup. Maka tidak ada kematian setelah Allah pertemukan jasad dengan roh kita ini. Kamu nggak akan mati lagi. Tinggal pilih surga atau neraka. Disebut dengan istilah khuludun bila maut. Surga khuludun bila maut, kekal, tidak akan mati. Di neraka khuludun bila maut. Kemudian setelah Ubay bin Khalaf ini dapat jawaban dari Nabi, dia diam, tidak bisa jawab apa-apa lagi. Itulah kesombongan orang kafir. Datang Quran langsung diam. Makanya tugas kita sebagai muslim, kalau sudah ada ayat, ada wahyu, itu didahulukan. Dari apapun, itu nomor satu, tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak. Harus percaya, tidak boleh nggak percaya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia akan dibangkitkan, tapi orang kafir nggak mau dibangkitkan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir.
Za'amal ladzina kafaru. Za'ama itu beda sama aroda. Kalau Ustadz mau minum namanya aroda. Tapi kalau Ustadz benar-benar haus dan mau minum, bertekad untuk minum, namanya za'ama. Jadi za'amal ladzina kafaru, orang kafir itu benar-benar ingin tidak dibangkitkan. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Tidak mau dibangkitkan. Kamu mau nggak dibangkitkan? Ini satu-satu mau nggak dibangkitkan? Nggak kompak. Mau nggak dibangkitkan? Mau nggak masuk surga? Itu dulu syaratnya. Qul bala, kata Allah. Wahai Muhammad, katakan qul bala. Benar-benar kamu semua orang kafir dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, demi Rabbku la tub'atsunna. Lam taukid, nun taukid, dua penegas di sini. Kalian akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan atas apa yang telah kalian lakukan. Semua manusia sekarang ini di atas muka bumi ada manusia itu jumlahnya baru 8 miliar. Baru berapa? Baru 8 miliar. Banyak apa banyak banget? Banyak apa banyak banget? Semua itu akan Allah bangkitkan. Kemudian Allah menegaskan di akhirnya, wa dzalika 'ala Allahi yasir. Syukur mana? Yasir. Kata Allah, ngebangkitin manusia kecil. Kalau bahasa kita apa? Kecil. Mematikan fulan, menghidupkan fulan. La khalqus samawati wal ardi akbar min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Subhanallah. Jadi kamu percaya nggak kamu akan dibangkitkan? Ya. Akan dibangkitkan kamu. Dan dalam hadis Nabi, kullu abdin, setiap manusia, yub'atsu, akan dibangkitkan oleh Allah ala ma mata alaihi, sebagaimana dia meninggal. Kalau dia meninggalnya main games, maka dia dibangkitkannya lagi main games. Kalau dia meninggalnya lagi mabok, maka dia dibangkitkannya lagi mabok. Kalau dia meninggalnya sedang haji, maka dia akan dibangkitkan dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi mudah-mudahan semuanya haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allah
begitu? Itulah tanda keimanan. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Hati orang mukmin kalau dibacakan ayat bergetar. Wa idza tuliyat alaihim, kalau dibacakan ayat, kalau disebut nama Allah, zadatuhum iman. Imannya bertambah. Jadi manusia datang kepada Nabi itu buat perumpamaan. Perumpamaan itu contoh. Kalau ada yang mau keluar silakan. Hari Sulaim. Allah juga membuat permisalan, membuat contoh. Jadi kalau tadi ada orang kafir datang ke Nabi buat contoh, maka Allah pun banyak dalam Al-Quran membuat contoh. Contoh itu disebut dengan amsal. Jamak mufraduhu masal. Apa contohnya Ustaz? Contohnya ada dalam Al-Quran. Kalian hafal semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathalul ladzina hummilut tawrata. Lupa. Ini kalau Ustaz tes hati-hati. Ulangi. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha. Kamathali ish. Seperti apa? Kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Wallahu yuhibbul qaumal fasiqin. Di situ Allah mengatakan mathalul ladzina hummilut tawrata, orang-orang yang Allah kasih kitab Taurat, summa lam yahmiluha, kemudian tidak dipakai, tidak dibaca, tidak dipraktekkan, dibiarkan. Kamathali ish, seperti himar. Apa itu himar? Keledai. Saya tahu. Keledai itu ya, oleh orang Arab itu dijadikan alat untuk pembawa barang seperti onta, seperti kuda. Tapi keledai itu dijadikan oleh orang Arab binatang untuk ngatain orang. Ibnul himar. Kalau bahasa kitanya, kalau kita bukan ngatain orang di Indonesia ya, bukan Ustaz ngajarin kalian untuk mengatain orang, tapi di Indonesia biasanya hewan yang dijadikan untuk ngatain orang apa? Oh, kirdun, gitu kan? Ya kan? Betul tidak? Muka kirdun kan begitu. Nah, kalau di Arab untuk ngatain orang pakainya apa? Karena kirdun jarang di sana. Kirdun jarang. Kalau Ustaz ke Sumatera banyak kirdun. Di kiri kanan itu di jalan itu banyak kirdun. Kirdun itu ada dalam Al-Quran. Nah, nanti kita bahas. Nah, jadi Allah ingin mengatakan orang yang dikasih Taurat kemudian tidak dibaca, tidak dipraktekkan, tidak diamalkan, kamathil himar, itu seperti apa? Orang Arab digituin marah. Kamu dibilang kirdun, senyum apa cemberut? Ngasih bunga apa ngasih batu? Allah pun menghina orang-orang itu. Kamathil himar. Artinya apa? Allah juga punya permisalan. Sekarang kita bahas satu permisalan dalam surat Al-Baqarah.
Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan Allah tidak ragu, tidak segan untuk membuat permisalan ba'udah. Ini Mas 34 tadi pagi nanya ba'udah. Ba'udah itu apa? Nyamuk. Fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari nyamuk. Lihat perbedaan orang kafir sama orang mukmin. Lihat di situ ayatnya. Fa'ammal ladzina kafaru. Fa'amal ladzina amanu apa fa'amal ladzina kafaru? Amanu dulu, kafaru dulu. Aman. Fa'amal ladzina amanu fa'ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Ya, tidak berhenti. Allah mengatakan Allah tidak akan malu segan untuk membuat permisalan nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Lantas orang mukmin mengatakan hadza haqq min rabbina. Ini benar dari Allah. Tapi orang kafir itu menjadi sombong. Wa ammal ladzina kafaru yaquluna ma ada di Quran yang kata siapa? Orang kafir. Orang kafir bilang apa? Ngapain nih nyamuk ada di sini? Lanjutannya, kemudian Allah setelah ayat ini dulu banyak yang kafir Allah diemin. Nah, ini bahaya. Yang kafir Allah diemin. Dan juga dengan turunnya ayat ini banyak juga yang mendapat hidayah. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Orang yang Allah sesatkan itu adalah orang-orang fasik. Fasik itu adalah orang yang banyak dosa.